hal apa sih yang lebih berpengaruh untuk membangun bahasa cinta pada anak? Apakah itu sentuhan fisik atau kata-kata yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tuanya setiap harinya? Karena memang seperti yang kita tahu, yang namanya cinta itu nggak cuma ke pasangan aja, tapi ke semua orang yang kita cintai gitu ya. Termasuk juga ke orang tua dan anak gitu. Nah, menariknya di sini, bahasa cinta kita itu berkaitan juga dengan pola asuh, ya. Jadi, bahasa cinta kita sekarang itu yang dominan bahasa cinta dari kelima bahasa cinta itu dipengaruhi oleh, seringnya orang tua menyampaikan bahasa cinta ke kita gitu ya, ataupun yang orang tua, tidak tidak sampaikan gitu. Jadi gini, berkebalikan. Jadi bahasa cinta kita itu kaitannya dengan pola asuh antara yang sering dikasih orang tua atau yang tidak pernah dikasih orang tua sehingga itu jadi needs-nya kita, gitu. Nah, apa bahasa mana yang paling bagus gitu kan pertanyaannya, apakah, word of affirmation, apakah act of service gitu. Sebenarnya nggak ada salah satu bahasa yang, lebih bagus daripada bahasa yang lain gitu ya. Jadi semua itu bagus asalkan itu tadi poinnya, asalkan seperti yang Kak Dwi Ningsih juga katakan itu tersampaikan gitu dan pastikan itu juga bermakna. Gitu. Jadi semuanya itu boleh diekspresikan, boleh disampaikan, asalkan itu bermakna, asalkan itu tersampaikan dengan baik, sehingga anak itu merasa dicintai oleh orang tuanya, maka, itu adalah poinnya gitu. Itu bisa dilanjutkan gitu oleh orang tua ke anak, seperti itu. Menurut Kak Ayu, bagaimana penggunaan bahasa cinta yang tepat untuk diberikan bagi seseorang yang tengah mengalami luka batin? Jadi ada orang yang luka batin, terus bagaimana kita, mungkin bukan hanya pasangan ya, tapi orang lain di sekitarnya menanggapi orang yang bagaimana kita mengekspresikan cinta kita itu kepada teman kita yang luka batin ya. Kalau dari Gary Chapman sendiri sebenarnya secara teori nggak ada eksplisit dia bilang harus pakai bahasa cinta A ya, harus pakai bahasa cinta sentuhan fisik atau pakai bahasa cinta, memberi hadiah, receiving gifts ya, nggak ada teorinya ya. Bahkan, Gary Chapman pun juga bukan hanya soal, ini ya, apa, sedih atau, luka luka batin, bukan hanya itu, tapi tidak ada bahasa cinta yang misalnya kalau laki-laki tuh bahasa cintanya, word of affirmation, kalau perempuan tuh bahasa cintanya tuh, eee, word of affirmation atau, receiving gifts gitu ya, nggak ada teorinya gitu. Tapi boleh-boleh saja kalau aku sharing pengalamanku ya, atau mungkin aku akan menambahkan dengan satu bahasa cinta lagi, jadi bukan 5 ada 6 gitu. Dari orang-orang yang tadi pengalaman luka batin itu, sebenarnya seperti yang Kak Hilda sudah sharing, kita cukup mendengarkan dengan mindfulness ya, hadir saja di situ bersama dengan rekan kita yang sedang, sedih atau sedang luka batin atau sedang stres atau apapun bentuknya ya. Hadir sepenuhnya ya. Hadir sepenuhnya dan mendengarkan. Karena belum tentu mereka butuh nasihat kita. Ya, barangkali mereka hanya ingin cerita, hanya ingin ngeluarin kalau orang psikologi bilangnya emotional baggage ya, ngeluarin sampah-sampah emosi gitu. Jadi, apa yang perlu dilakukan, ya kalau dari praktekku, gunakan bahasa keenam ya, mendengar dengan mindfulness. Gitu Kak Cynthia, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Sebesar apa sih praktik dari love language ini dapat berpengaruh dalam pekerjaan Kak Dwi sendiri yang seringkali bertemu dengan klien dengan latar belakang budaya dan keluarga yang berbeda-beda? Mungkin biasanya ya ini sangat bermanfaat kalau kita menangani kasus-kasus misalnya kayak masalah-masalah dalam hubungan gitu atau couple terapi kayak gitu. Karena biasanya tuh sebenarnya kalau dalam permasalahan dalam hubungan gitu, balik
lagi komplain-komplain yang muncul itu bukan karena udah nggak ada cinta gitu, tapi karena bahasa cintanya yang berbeda gitu. Jadi biasanya itu membantu banget untuk saling memahami nih bahasa cinta satu sama lain gitu. Tapi kalau buat aku pribadi menggunakan mindset ini juga ya untuk untuk memahami juga klien itu seperti apa gitu. Yaitu di mana Chapman itu bilang bahwa paling penting untuk memahami needs-nya gitu, atau bahasa cinta orang itu tuh seperti apa yang ingin dia sampaikan gitu ya. Jadi dari di psikologi mungkin kita juga basicnya harus dari needs ya, need assessment dulu gitu, sehingga kita bisa tahu nih apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan gitu melalui si komplain-komplain tadi atau masalah-masalah yang muncul itu kan sebenarnya biasanya karena needs-nya yang tidak ketemu gitu ya dengan realita yang ada gitu. Jadi kalau dari aku biasanya juga menggunakan mindset yang seperti itu. Mungkin kalau dari kakak psikolog yang lain nih ada pengalaman yang berbeda gitu dengan penggunaan love language ini dalam praktik. Apakah ada kecocokan antara masing-masing bahasa cinta? Misalnya, untuk orang dengan bahasa cinta word affirmation, apakah cocok dengan orang yang memiliki bahasa cinta gift? Ini bukan seperti zodiak ya, Pisces cocoknya sama Scorpio gitu, nggak gitu ya. Bahasa cinta, bahasa yang sangat universal, dan kata kuncinya sebenarnya bukan bahasa cinta A cocok dengan bahasa cinta B, tapi kata kuncinya adalah di kemampuan kita untuk belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan orang lain, gitu sih. Dan sebuah namanya juga relationship ya, hubungan gitu. Bukan hanya lihat dari satu orang, tapi harus resiprokal kan, harus kedua belah pihak yang mau saling belajar dan beradaptasi. Itu aja sih. Jadi emang bukan zodiak ya, yang namanya relationship itu jangankan bahasa cintanya yang berbeda, kadang isi kepalanya pun semuanya berbeda gitu ya Kak ya. Lalu juga prinsip hidupnya juga kadang berbeda gitu. Jadi pastinya dari dua orang yang berbeda ini intinya adalah bagaimana kita beradaptasi tadi katanya Kak Ayu, bagaimana kita mengkomunikasikan itu sampai kita bertemu jalan tengahnya, lalu kita bisa menjalin relationship itu. Jadi relationship itu bukan seperti kita berseberangan atau kita menyatu, bukan seperti itu, tetapi seperti rel gitu. Kita berjalan bersamaan, walaupun kita punya prinsip yang berbeda, walaupun kita punya bahasa cinta yang berbeda, walaupun segala sesuatunya berbeda, tetapi kita beriringan gitu. Itulah relationship. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mengkomunikasikan ini semua sehingga kita bisa hidup barengan gitu.